Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu bapak guru semuanya? Sehat? Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberi kesehatan, barokah, serta kemudahan dalam segala sesuatu hal. Amin. Nah, di sini saya ingin membagikan sebuah tutorial tentang pengisian e-rapot online yang bisa dikerjakan oleh ibu bapak di rumah, ya, yang sebelumnya hanya dikerjakan di ruang lab TIK, sekarang bisa dikerjakan di rumah ibu bapak masing-masing, bisa sambil tidur-tiduran, ya, dan sebagainya. Nah, aplikasi Airpod di sini nanti linknya akan diberikan di grup WhatsApp 17. Nah, misalkan contohnya nanti seperti ini. Cara untuk menggunakannya ini harus digunakan di laptop atau di komputer ibu bapak, tidak bisa digunakan di HP ya bu bapak, ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini, lebih mudah sih sebenarnya menggunakan komputer dan laptop, ya. Nah, misalkan contohnya nanti ini saya seperti Kang Novi, sudah saya berikan linknya seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ya. Nah, ada beberapa menu yang harus ibu bapak isi. Mungkin sebelumnya udah ada yang mahir atau sudah biasa menggunakan Airpod ini, aplikasi Airpod ini. Ada juga yang mungkin belum terbiasa, jadi harus bagaimana nih cara penggunaannya, bagaimana, jadi harus diulang lagi bagaimana cara penggunaannya, ya. Nah, untuk kelas 9 aplikasi ini sudah bisa digunakan atau ibu bapak sudah bisa mengentrikan nilainya, ya, ke aplikasi tersebut, ya. Karena kelas 9 sudah selesai pembelajarannya, jadi sudah bisa diisi. Nah, untuk yang kelas 7 dan 8 lengkapi dulu nilai di aplikasi PTS-nya, ya, yang sudah ada dengan menambahkan nilai tugas dan PAT. Boleh diambil dari nilai PJJ. Nah, jadi ibu yang kemarin yang memberikan nilai-nilai PJJ boleh dijadikan nilai tugas dan PAT, ya. Oke, langsung aja ke aplikasi. Nah, di sini ada beberapa menu, ada nama pengguna, kata sandi, pilih kurikulum sekolah, pilih level pengguna, dan semester. Nah, di sini saya akan langsung menggunakan ID saya. Nanti untuk ID pengguna di-share juga di WhatsApp. Ya, nanti ibu bisa klik di situ dan cari nama ID pengguna ibu bapak, ya. Kemudian kata sandinya ada di situ. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, kata sandinya diisi, jangan sampai lupa. Kemudian pilih kurikulum sekolahnya, ada 3 pilihan, K 2013 paket, K 2013 SKS, K 2006 KTSP. Nah, yang harus ibu bapak pilih adalah K 2013 paket. Kemudian pilih level pengguna. Nah, di sini ada guru, admin, dan siswa. Nah, karena di sini ibu bapak sebagai guru, jadi yang menu yang harus diisi adalah, yang dipilih itu adalah guru. Kemudian untuk pembelajaran 2019-2020 genap, tidak usah dipilih lagi yang lainnya karena memang untuk ini kita ada keadaan semester genap, ya. Kemudian dan setelah sudah selesai semuanya, ID pengguna sudah betul, password sudah betul, kurikulumnya sudah betul, pilihan penggunanya sudah betul, jangan lupa untuk input masuk ke menu masuk seperti ini. Klik. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, ya, mungkin ibu bapak juga yang sudah terbiasa untuk mengisi ini sudah biasa, ya. Untuk mengisi ini langkah mana saja sih yang harus ibu bapak lakukan, yang mana dulu yang harus diisi gitu kan. Nah, untuk yang belum terbiasa, saya akan kasih tahu tahapan mana dulu sih yang harus dikerjakan. Nah, yang pertama, di sini ada beberapa menu, ya. Ada dashboard, password, data kompetensi dasar, rencana penilaian, input data dan penilaian, download format import nilai siswa, proses deskripsi siswa, nilai pengolahan nilai, grafik nilai siswa, lihat nilai akhir, kirim nilai akhir, hasil pengolahan nilai, dan keluar logout. Nah, tahapan yang harus ibu pertama lakukan adalah rencana penilaian yang harus diisi oleh ibu bapak, ya. Karena di sini semuanya belum diisi. Coba dilihat di sini masih pada merah semua. Nah, ini karena belum diisi rencananya, jumlah perencanaannya. Kalau perencanaannya belum diisi, maka ibu bapak tidak bisa menginput nilai, ya. Nah,
Dalam rencana penilaian ini ada beberapa menunya. Ada yang pertama, ada rencana nilai pengetahuan, rencana nilai keterampilan, pilih KD atau butir sikap spiritual, pilih KD butir sikap spiritual sosial, kemudian bobot PH, PTS dan AS ya. Oke, kita langsung ke menu yang pertama, yaitu adalah rencana nilai pengetahuan. Nah, klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada pilihan kelas, mata pelajaran, jumlah penilaian. Nah, oke. Sekarang kita coba pilih menu yang kelasnya. Nah, saya akan coba untuk masuk ke kelas 7A. Kemudian akan muncul mata pelajaran ya. Kalau misalkan tabel mata pelajaran yang belum muncul, coba di refresh atau tunggu dulu sebentar ya. Nah, untuk mata pelajaran pasti otomatis mata pelajaran ibu bapak yang ibu bapak ampu ya. Nggak mungkin misalkan contohnya saya misalkan ngajarnya prakarya, nanti tiba-tiba di sininya keluarnya matematika, itu nggak mungkin. Jadi udah otomatis muncul mata pelajaran yang ibu bapak ampu. Kemudian untuk jumlah penilaian ya, untuk jumlah penilaian itu misalkan ya sesuaikan dengan penilaian ibu bapak ya, ibu bapak yang akan diisi. Misalkan contohnya udah disepakati ya, yang disepakati oleh misalkan sama MGMP-nya, udah penilaian misalnya untuk pengetahuan 3, untuk keterampilan 4, boleh. Ataupun misalkan mau 2, mau 5, itu tergantung daripada kebutuhan mapel ya. Misalkan contohnya kalau saya misalkan 3, misalkannya untuk prakarya 3 untuk pengetahuannya. Nah, nanti maka akan muncul tabel seperti ini ya. Kalau misalkan ibu ngisinya 4 atau 5, maka tabelnya akan ikut banyak 5 ya. Nah, untuk ketika sudah muncul tabel seperti ini, maka tahapan pertama yang ibu harus isi adalah kelompok teknik penilaian yang ini, kelompok teknik penilaian. Nah, kelompok teknik penilaian ini harus dipilih sama ibu. Misalkan ini P1 itu adalah penilaian 1, P2 adalah penilaian 2, P3 adalah penilaian 3. Nah, di sini ada menunya ya. Ada beberapa pilihan, tes tulis, tes lisan, penugasan. Nah, itu tergantung daripada ibu bapak ya. Untuk penilaian 1 itu bisa tes tulis, tes lisan, penugasan. Yang P2-nya sama, yang P3-nya pun sama. Jadi misalkan penilaian 1 adalah tes tulis. Untuk penilaian 2 misalkan penugasan, penilaian 3 penugasan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, bobot teknik penilaian itu nggak usah dirubah, cukup 111. Kemudian nama penilaian juga nggak usah dirubah, cukup P1, P2, P3. Nah, setelah itu yang ibu bapak harus lakukan adalah mencentang indikator yang diperlukan. Misalkan contohnya seperti ini, ada indikator 3.3, 3.4, 3.3, 3.4 ya. Misalkan contohnya penilaian 1 masuk ke dalam 3.4, 3.3 ya. Ibu misalnya 3 contohnya seperti ini. Kalau misalkan 3.4 yang satunya lagi menghami pola menjadi pangan itu tidak masuk ke dalam penilaian 1, nggak usah dicentang. Kalau yang masuk dalam penilaian 1 dicentang, silakan centang. Kalaupun enggak, silakan enggak. Misalkan contohnya saya seperti ini. Yang penilaian 1 itu hanya membuat kerajinan kertas dalam lembaran plastik, misalkan. Tes tulis enggak ada. Ada misalkan ya. Tes. Kemudian di penugasan pun misalkan KD 3.4, 3.3 masuk semuanya di penugasan. Ya udah centang semuanya seperti ini. Di penilaian 3 pun sama, misalkan masuk semua, centang seperti ini. Nah, kalau sudah yakin, baru diklik menu simpan. Jangan lupa nggak disimpan ya bu, harus disimpan. Misalkan contohnya saya mau semuanya aja lah, kayak gini ya. Masuk ke dalam penilaian 1, penilaian 2, penilaian 3, masuk semua, boleh, silahkan. Misalkan kalau sudah, diklik di simpan. Nah, oke. Nah, sudah. Selanjutnya yang ibu nah, rencana ini tidak hanya satu kelas. Semua kelas yang ibu bapak ampu harus diisi semua rencana penilaiannya. Ya, misalkan contohnya tadi kelas 7A, kemudian nanti kelas 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H. Misalkan kalau misalkan ibu bapak memberikan pelajaran ke kelas, semua kelas 7, berarti sampai kelas 7
J. Apalagi misalkan yang kelas 8 juga sampai misalnya ibu ngampunya kelas 7 sampai kelas 8 dari A sampai J misalkan, ya berarti 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I, 7J, 8A, 8B sampai ke 8J, seperti itu ya. Nah, setelah mengisi rencana, misalkan sudah beres semua rencana nilai pengetahuannya, lanjut ke rencana penilaian keterampilan. Nah, sama sebetulnya ya, sama seperti yang tadi di rencana nilai pengetahuan, sama ibu harus ngisi nilai kelas, kemudian mata pelajarannya, kemudian jumlah pengampunya misalkan 3 juga sama pengetahuan dan keterampilan sama 3 juga. Nah, sama kan? Nah, akan muncul tabel seperti ini. Setelah muncul tabel seperti ini, juga ibu harus diisi juga kelompok atau tekniknya penilaiannya di sini, atau praktek, project atau produk. Ya, itu tergantung daripada kebutuhan mata pelajaran. Ya, misalkan saya di sini praktek, di sininya produk, di sininya produk lagi. Misalkan contohnya saya membuat semuanya di sini. Ya. Saya centang semuanya. Kemudian jangan lupa untuk dipijit simpan ya. Karena kalau misalkan tidak disimpan, ibu tidak akan bisa input data nilai dan rapot. Nah, setelah disimpan, kemudian sama seperti nilai pengetahuan, ibu bapak juga harus diisi semua kelas yang ibu bapak mampu seperti ini ya. Ini semua harus sudah diisi semuanya. Jangan sampai tidak, berarti kalau nggak ada salah satu kelas yang nggak diisi, yang mata pelajaran ibu yang bapak mampu, maka nanti kelas tersebut tidak bisa diisi nilainya sama ibu bapak. Nah, kemudian masuk ke menu pilihan ketiga, pilih KD butir sikap atau spiritual. Pilih kelas juga sama, kemudian milih mata pelajaran. Nah, ini ya. Kalau misalkan di sini akan muncul butir sikap spiritual ya, dari 1 sampai 1.1 sampai 1.9. Nah, ini kalau misalkan ini semua masuk ke dalam kriteria pembelajaran, maka dicentang saja semuanya. Ya, kemudian jangan lupa untuk diklik simpan. Oke. Ya. Nah, setelah masuk ke sikap spiritual, kemudian ada sikap sosial. Ya, diklik juga sama, misalkan kelas 7A. Ya, untuk pelajaran prakarya. Diisi juga misalkan kalau misalkan butir sikap sosialnya ini masuk ke dalam kriteria pembelajaran ibu bapak, maka dicentang semuanya. Kalaupun misalkan enggak usah, misalkan ada salah satu yang tidak, jangan dicentang gitu. Nah, saya centang semua. Kemudian jangan lupa untuk diklik pilih menu simpan dan klik OK. Kemudian yang terakhir ada bobot PH, PTS dan PAS. Ya, pilih kelas, misalkan kelas 7A, juga pilih mata pelajaran prakarya. Misalkan seperti ini, kalau misalkan ibu mata pelajarannya matematika sesuai yang diampu sama ibu ya. Nah, ini gak usah dirubah ya. Jadi ini cukup ibu klik kelas, mata pelajaran, kemudian pilih menu simpan seperti ini. Sudah oke. Nah, rencana penilaian sudah selesai semua. Jadi kalau misalkan apakah sudah atau belum, atau ya udah atau belum ya, udah kesimpan belum ya, boleh dilihat di menu dashboard. Nah, misalkan seperti ini. Kalau sudah hijau berarti sudah tersimpan semuanya. Kalau masih merah seperti ini berarti belum tersimpan ya ibu bapak. Nah, setelah masuk ke rencana penilaian, langsung sekarang boleh menginput data dan nilai ya. Ada 2 pilihan. Boleh menginput dari format import, boleh diinput langsung dari web sini. Misalkan saya mau input dari web, di sini aja langsung satu-satu siswanya, boleh silakan. Ataupun saya mau copy paste aja dari format import, kemudian nanti di download formatnya kemudian diimport ke web sini, boleh silakan. Itu tergantung dari sesuai dari keinginan ibu bapak. Kalau misalkan mau input data nilainya langsung di web, boleh, saya akan kasih tahu tutornya seperti ini. Misalkan nanti diklik menu input data dan nilai,
Dipilih ada beberapa menu seperti yang tadi yang sudah diisi sama ibu bapak. Nah, ada input pengetahuan, misalkan yang remedi mah tidak usah, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, PTS dan PAS. Nah, jadi misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5 yang harus ibu bapak isi. Oke, kita akan coba input nilai langsung di web. Jadi akan saya coba tahap pertama, ya. Input nilai pengetahuan. Nah, sama akan muncul seperti menu seperti ini. Pilih kelas, misal kelas 7A, mata pelajaran misalkan ini seperti ini. Penilaiannya, penilaian ada penilaian 1, penilaian 2, penilaian 3 sesuai yang ibu bapak isi di rencana penilaian. Kalau misalkan di rencana penilaiannya ibu memilih 5, maka akan muncul 5 nilai di sini. Ataupun misalkan kalau ibu misalnya milihnya 2, maka akan muncul 2. Kalau saya kan tadi pilihnya 3, memilih 3, maka akan muncul 3 penilaian. Nah, saya akan coba dulu di penilaian 1 seperti ini. Nah, seperti ini ibu bapak, ya, muncul tampilannya nama-nama anak-anak. Misalkan di menu 1 ada 3.4 memahami pembuatan kerajinan kelas plastik dan lembaran, ada sesuai dari KD masing-masing mata pelajaran. Diisinya misalkan sesuai nilai yang ibu bapak punya. Misalkan contohnya di 3.4 anak tersebut mendapatkan nilai 80. Di KD 3.3 dia mendapatkan nilai 85. Di KD 3.4 yang memahami ini, yang PL ini boleh di ibu misalnya dia mendapatkan nilai 90. Nah, seperti ini, ya. Setelah ibu bapak isi semua isi nilainya semua seperti ini, jangan lupa untuk disimpan, ya. Kalau tidak disimpan, nanti nilai anak tersebut tidak akan keluar, ya. Jadi kalau misalkan yang isinya input data dan nilainya secara manual, tidak melalui format import, maka harus diisi semuanya, ya. Setelah disimpan misalkan seperti ini, ya. Oke, setelah muncul seperti oke ini, pilih lagi yang kelas 7A tadi, mata pelajaran prakarya. Kemudian pilih penilaian ke 2. Karena tadi penilaian ke satunya sudah. Kemudian penilaian keduanya juga harus diisi sama seperti tadi, ya. 90 misalkan 90 seperti ini sampai ke nanti ke penilaian ketiga, ya. Sampai ke penilaian ketiga. Nah, penilaian ketiga. Nah, seperti ini. Misalkan 90 lagi, 90 lagi, 90 lagi. Dan setelah itu di save. Ini harus diisi semuanya. Nah, untuk nilai keterampilan juga sama seperti tadi, ya. Pilih kelas seperti mata pelajaran. Kemudian di sini juga ada 3 nilai juga, ya. Jadi jangan sampai nggak diisi semuanya, harus diisi semuanya, ya. Misalkan saya contohkan seperti ini lagi, yang dapatkan nilai 95, 95, 95. Misalkan ini juga dapat nilai seterusnya terus sampai bawah sampai selesai. Kemudian klik simpan. Oke. Kemudian pilih kelas lagi 7A prakarya. Pilih penilaian kedua. Klik lagi dan ini diisi lagi semuanya sampai selesai. Kemudian klik simpan. Lagi sampai ke penilaian ketiga, ya, sesuai dengan yang tadi ibu bapak pilih. Ini memang agak repot untuk yang penilaian secara manual, tidak melalui format import. Tapi ya hitung-hitung ngabuburit, ya ibu bapak, lumayan sekarang sambil bekerja di rumah. Klik simpan sampai selesai, baru klik simpan. Nah, udah selesai nilai pengetahuan dan keterampilan, langsung masuk ke nilai sikap spiritual. Misalkan pilih kelas, mata pelajarannya, udah nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, maka akan muncul tampil seperti ini. Apakah benar anak tersebut sudah baik? Misalkan anak tersebut di
satu titiknya berdoa atau menjalankan ibadah. Nih konsep indikator yang tadi sudah dibuka isi spiritualnya. Dia misalkan Abdul Khalik Albani berdoanya sangat baik karena benar-benar berdoa gitu. Sangat baik aja di sini diisinya. Kalau misalkan dia menjalankan ibadah juga sangat baik diisi. Kalau misalkan memberi salamnya dia cukup, ya diisi aja cukup. Jadi ada beberapa menu di sini, ada baik, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ya, jadi tergantung daripada anak tersebut. Kalau mau baik, baik, sangat baik, cukup. Ya, setelah selesai semua, ya selesai semua diisi semua sampai ke 1.9, menghormati orang lain dan yang menjalankan ibadah. Kalau misalkan deh nggak akan dirubah, semua baik semua, oke, tinggal disimpan. Jangan lupa nggak disimpan. Nah, oke. Dan sikap input juga sama, yang nilai sosial juga sama seperti tadi, seperti nilai spiritual. Ya, di infonya sama, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang sikap sosial yang tadi sudah diklik sama ibu bapak ya, 2.1 sampai 2.6, jujur sampai peduli. Kalau misalkan tidak ada perubahan, kalau ada perubahan boleh di penilaian ibu. Kalau misalkan tidak ada perubahan, cukup langsung ke menu simpan ya. Oke, dan yang terakhir adalah nilai PTS dan PAS. Nah, di sini pilih misalnya kelas 7A. Ya. Nah, ini nilai tengah semesternya berapa, diisi, nilai akhir semesternya diisi berapa, sampai ke bawah diisi. Setelah selesai semua tidak ada yang terlewat, maka diklik menu simpan ya. Jangan lupa biar tersave semuanya. Nah, setelah selesai semua berarti ibu, waduh, udah semua kelas sudah selesai. Belum beres juga itu bu bapak, masih ada tahap selanjutnya ya. Ada yang terakhir itu adalah proses deskripsi siswa. Apakah saya harus ngisi deskripsi atau itu nggak usah bu ya. Jadi di sini ibu cukup di sini diklik kelas mata pelajaran prakarya, misalkan mata pelajarannya sesuai dengan ibu bapak ampu. Nah, kan muncul tampilan seperti ini. Nanti apakah deskripsi tersebut sudah betul atau belum? Ya, kalau misalkan belum betul, ibu boleh di sini riset keterangan, atau nggak usah deh ya, ribet misalkan kalau kayak gitu, boleh dirubah di sini boleh. Ataupun kalaupun misalnya ini tadi kan, kalau misalkan nilainya tidak ada, maka deskripsinya maka tidak akan keluar. Kalau misalkan deskripsinya keluar semua, berarti nilainya diisi semua oleh bapak ibu bapak ya. Nah, ini sudah mulai sudah saya rasa sudah cukup deskripsinya, maka sampai ke bawah dan jangan lupa untuk disimpan ya. Nah, seperti ini ya. Proses simpan data deskripsi selesai dengan rincian data yang ditambahkan 1 data, data yang mengalami perubahan 0, dan data yang gagal input 31 data. Karena tadi yang saya isi cuma 1 ya. Nah, setelah proses deskripsi siswa, boleh lihat nilai akhir di sini ya. Pilih kelas misalkan kelas 7A, ini tadi boleh. Nah, ini misalkan ya, Abdul tadi pengetahuannya nggak saya isi. Terus kalau keterampilannya ada nilainya 95 dengan predikat A ya. Nah, sikap spiritualnya baik. Dan kalau misalkan ada salah satu nilainya nggak ada yang nggak keluar, berarti ada kesalahan di input data dan nilai ya. Kalau ada yang nggak keluar, kalau misalkan sudah keluar semua, berarti penginputan data dan nilainya yang dilakukan oleh ibu bapak itu sudah betul ya. Yang terakhir, yang tahapan terakhir yang harus ibu bapak lakukan adalah kirim nilai akhir ya. Kirim nilai akhir ke sini, klik pilih nilai kelas 7A. Jadi sama ini juga satu-satu bu, tidak hanya kelas 7A saja. Jadi sesuai dengan kelas yang ibu bapak ampu, misalkan kelas 7A sampai kelas 8J ya harus dikirim satu-satu semuanya. Nah, kelas 7A sudah selesai. Saya kasih saran, setelah misalkan ibu menyelesaikan salah satu dari kelas, misalkan tugas kelas 7A sudah selesai semua, langsung dikirim aja. Jangan menunggu diselesaikan semua baru dikirim semuanya. Saya sarankan selesaikan satu kelas, kirim. Selesaikan satu kelas, kirim. Selesaikan satu kelas, kirim. Itu lebih efektif daripada ibu harus menunggu semua ya.
Nah, seperti ini misalkan kelas prakarya, kemudian maka muncul tampilan seperti ini. Yang tadi, nilai yang tadi. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini sudah selesai. Ibu boleh mengecek satu-satu apakah ada yang tidak ada nilainya. Misalkan sudah selesai semua, jangan lupa untuk dikirim nilai akhir. Ya, seperti ini misalkan contohnya. Sampai nanti ada menu tampilan nilai berhasil disimpan pada nilai akhir. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk yang penginputan nilainya menggunakan format import, mungkin itu yang sudah biasa melakukannya di lab ya. Yang tahapan yang pertama itu adalah mendownload format import. Ya, yang ini mendownload format import. Seperti ini. Pilih kelasnya, pilih kelas A. Kemudian misalkan mata pelajarannya dipilih juga. Nah, download format kosong. Ya, download format kosong seperti ini. Download format kosong dari 1 sampai 5. Ya, itu untuk kelas 7A. Ya. Ini dilakukan sampai kelas yang diampus semuanya selesai. Ya, baru misalkan contohnya seperti ini. Saya akan download format nilai harian pengetahuan kelas 7A sampai format nilai PTS dan PAS-nya. Saya download. Nah, sampai ada nanti terdownload ya, download. Mudah-mudahan jaringan di rumah ibu bapak bagus ya. Jadi untuk membuka aplikasi Airpodnya juga bagus. Nah, ini kenapa kan di rumah jaringan saya bagus, tapi kenapa jaringan Airpodnya lagi nge-lag? Mungkin lagi banyak trafficnya yang buka. Mudah-mudahan enggak, karena jaringan di sekolahnya udah bagus. Jadi traffic untuk pembukaan aplikasinya mudah-mudahan bagus juga ya. Nah, setelah itu masuk ke hasil downloadan yang tadi seperti ini. Nah, ya. Kalau ini enak. Kalau misalkan ibu bapak punya nilai berupa format nilai di laptop bapak ibu bapak punya ya, tinggal dikopikan ke sini. Ya, tinggal dikopikan sampai ke yang terakhir seperti ini. Nah, misalkan contohnya ya, saya punya nilai nah, saya punya nilai nih, hasil dari penilaian saya di laptop saya tinggal kopikan ke sini. Misalkan. Nah, klik kanan, copy value. Ya, Ibu Bapak, kalau untuk mau kopinya copy value. Nah, udah kan? Udah terisi semuanya. Tuh, seperti ini. Nah, untuk KD penilaian 1 sudah semua misalkan sampai ke penilaian 3 ya. Sampai ke penilaian 3 sudah selesai semua, baru di save. Jangan lupa di save. Nah, setelah penilaian sampai ke penilaian 3 selesai semua, jangan lupa untuk di save, kemudian baru di close. Seperti itu sampai ke tadi yang US. Ya, untuk nilai format untuk pengisian format import mungkin itu lebih mudah ya. Nanti setelah udah diisi semuanya ya, jangan lupa untuk mengimport nilai siswa di sini. Di menu ini ada import nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, PTS dan PAS. Nah, seperti ini. Diklik ya. Diklik, kemudian pilih file yang tadi sudah di-download sama ibu bapak. Ya, misalkan tadi ini. Jangan sampai salah. Kalau misalkan di sininya pengetahuan, cari file yang berupa pengetahuan ini. FKD Peng Prakarya. Nih, Peng itu pengetahuan, kalau Ket itu keterampilan ya. Sosial, spiritual, dan ini KKM ya. Nah, ini PTS dan PAS ya. Kita pilih, tinggal upload. Nah, seperti ini tuh muncul nilainya semua. Kalau sudah muncul nilainya semua, yakin sudah ada, tinggal simpan data nilai. Sudah selesai. Sampai ke import nilai PTS dan PAS. Oke, cukup sekian mungkin dari saya, mungkin sudah mulai paham ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa membantu untuk memberikan nilai
tanpa ibu bapak harus ke sekolah. Ya, mudah-mudahan dengan aplikasi ini bisa membantu ibu bapak untuk pengerjaannya di rumah, ya, karena kita sedang ada di dilanda virus corona. Jadi yang hanya kita bisa lakukan adalah WFA, work from home, ya. Apabila ada yang kurang jelas, ibu bapak boleh bisa japri operator ke saya atau ke Kang Novi atau ke Pak Edi, ya, ataupun bisa ke yang lainnya, yang operator yang mungkin teman-teman juga yang lebih bisa juga, ya, yang paham, boleh ibu nanya juga ke sana, ke yang lainnya, teman-teman yang lebih paham juga. Oke, mudah-mudahan dengan ini pengisian rapotnya bisa dipermudah. Amin. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.